Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan KMS Ketua Majelis Syura Dr. Salim, semoga Allah menjaga beliau. Presiden PKS Bapak Ahmad Syaikhu, semoga Allah selalu memberkahi beliau. Seluruh keluarga besar PKS dari MPP, TSP, dan semua sahabat dan para asatiz, para umahat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu keindahan kita bertemu pada hari yang berkah ini setelah Ramadan. Ramadan maknanya adalah pembakaran, yaitu ar-ramdha. Ar-ramdha itu seringkali digunakan oleh para ahli bahasa Arab untuk menggambarkan suasana padang pasir yang panas sekali sehingga seluruh menjadi terbakar yang ada di atasnya. Jadi ibarat besi yang dipanaskan, seluruh karat-karatnya sudah runtuh, dan ibarat emas yang dibakar, yang tersisa hari ini adalah emasnya. Maka kita semua adalah para emas, ya. Mas Syaikhu, Mas Abu Bakar, Mas Sohibul Iman, dan semua insyaallah yang tidak sebutkan persatu. InsyaAllah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, seringkali Rasulullah SAW menghubungkan ibadah Ramadan itu dengan ampunan dosa. Tentang puasa misalnya, oleh Rasulullah SAW disebutkan, man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentang puasa diampun dosanya. Tentang sholat malam juga demikian, man qama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang bersolat malam juga Allah ampun dosanya. Tentang malam Al-Qadar juga oleh Nabi dihubungkan dengan ampunan dosa. Man qama lailatul qadri iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi suasana Ramadan itu suasana pembakaran dosa-dosa, penghapusan dosa-dosa. Sedemikian rupa Allah dan Rasulnya mengajarkan kita, sampai-sampai kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan iman kita selama Ramadan. Dari pembukaan ayat tentang Ramadan di surah Al-Baqarah 183 sampai 187 dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa? Ternyata Allah ingin kita semua sebagai hambanya membuktikan iman kita, karena inilah kesempatan terbaik untuk kita bersungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyebutkan beberapa rangkaian program selama Ramadan yang itu semua pembuktian iman. Yang pertama, kutiba alaikumusiyam, kita wajib berpuasa. Yang kedua, kita bersama Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yang ketiga, perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terus yang selanjutnya, kita membuktikan selalu bangun sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Itu tentang bangun sahur. Jadi bangun sahur di Ramadan itu ibadah tersendiri. Sampai-sampai Allah sebutkan secara khusus supaya kita benar-benar membiasakan diri bangun sebelum fajar. Bahwa tidak pantas mengaku beriman ketika ternyata tidak membiasakan diri bangun sebelum fajar. Sampai-sampai Nabi sendiri khusus sahur ini memerintahkan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu sahur. Kalau kamu sahur kamu dapat keberkahan. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan selawat kepada orang yang bersahur. Seperti itu. Sedemikian rupa sampai Nabi mengajarkan bahwa walau ju'atan min ma, sekalipun kamu tidak mau sahur, bukan masalah makannya kata Nabi, tapi keberkahan untuk sahur itu kamu bangun. Walau ju'atan min ma, sekalipun hanya seteguk air.
Dan ternyata ada penelitian dari ilmu psikologi bahwa orang yang membiasakan diri melakukan suatu kebiasaan baik misalnya, minimal selama 20 hari, dia nanti akan menjadi karakternya. Jadi ini penemuan psikologis bahwa ternyata kita dibiasakan selama sebulan harus bangun sebelum fajar, itu bangun sahur. Dan itu adalah da'bus sholihin, itu adalah kebiasaan para pendahulu kita. Yang itulah cara-cara pendahulu kita untuk mencapai kemenangan di waktu sahur, itulah kita bangun. Nah kemudian puncak daripada Ramadan untuk pencucian dosa adalah bahwa iktikaf. Makanya di penutup ayat tentang Ramadan pada ayat 97 Allah berfirman tentang iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Di sini ada hal yang menarik. Kenapa Allah SWT ketika bicara tentang iktikaf, Allah menghubungkan dengan hubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Ternyata pembukaan ayat 97 itu tentang bolehnya malam hari kita bersama istri. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Boleh kamu malam hari bersama istri kamu. Siang hari enggak boleh. Tapi ini menarik. Kenapa kok pada saat puncak Ramadan itu ada itikaf? Dan kenapa dihubungkan dengan masalah keluarga? Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata sejak awal Ramadan Allah menginginkan kita ini sudah mulai mencicipi lezatnya hidup seperti para malaikat. Para malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Dan mereka tidak melakukan dosa sama sekali. 10 pertama kita sudah dikondisikan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Siangnya, malamnya masih boleh. 10 hari kedua seperti itu lagi. Khusus 10 hari ketiga langsung kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Coba kamu naik tingkat. Kamu sudah terlatih selama 20 hari. Naik tingkat coba. Bagaimana dahsyatnya para malaikat ketika mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu siang maupun malam tidak melakukan hubungan sama istri. Tidak bicara tentang dunia. Urusan dagang, bisnis sudah dilepas. Dan ini yang Nabi contohkan. Seperti Nabi, sesibuk Nabi dalam kondisi seperti ini mengkhususkan diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana? Fil masajid. Di masjidku kata Allah. Dan Allah membuka ruang yang lebar. Fil masajid. Semua masjid Allah silahkan. Para ulama mensyaratkan harus masjidul jami' supaya tidak keluar untuk sholat Jumat. Seperti itu suasana penghambaan itu. Seperti itu suasana pencucian dosa itu. Kita diajak oleh Allah supaya naik tingkat. Nantakil minal hayatil basyariyatil adiyah ila hayatil malaikiyah. Kita pindah dari kehidupan manusia biasa kepada kehidupan para malaikat yang Allah tinggikan dari mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah dia puncak kehambaan itu. Dan di saat kita sudah bersih dari dosa, Allah memastikan bahwa di hari pertama bulan Syawal kita sedang kembali ke fitrah. Idul Fitr, kembali ke fitrah. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sempat bertanya-tanya, makna fatarah, makna fitr? Kata Ibnu Abbas, ma kuntu adri makna fatarah. Aku belum pernah tahu apa itu makna fatarah. Hatta ra'aitul a'rabiyain, sampai aku melihat 2 orang Badui yatanaza'an fi amril bir. Mereka bertengkar dalam masalah sumur. Faqala ahaduhuma ana fatartuhu. Yang satu berkata, aku yang fatartuhu. Yang satu mengatakan, ana fatartuhu. Aku yang fatartuhu. Kata Ibnu Abbas, oh ternyata fatarah artinya menciptakan. Allah turunkan dalam Al-Quran satu surah khusus, surah Fatir. Berarti Idul Fitr itu adalah kembali ke asal penciptaan kita. Apa itu asal penciptaan kita? Asal penciptaan kita adalah di saat kita semua dalam rahim ibu kita. Di situ Allah sedang menginstall iman kepada kita. Allah pastikan, kata Allah kepada semua janin, alastu bi rabbikum, wahai janin, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, semua janin berkata, bala, benar engkau Tuhanku.
Inilah proses instalasi iman di awal penciptaan kita, bahwa kita semua membawa iman. Begitu kita lahir, langsung kata Nabi, kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap yang baru lahir, dia lahir membawa iman itu. Jadi Idul Fitr artinya tajdidul iman, menguatkan iman kita, penjagaan iman kita, bahwa kita tidak punya dosa, bahwa kita kembali seperti asal, bahwa kita mempunyai iman ini. Dan iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran diumpamakan seperti pohon. Seperti pohon. Kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Bahwa iman ini harus kita rawat. Rawat, kita jaga sehingga dia tumbuh dan baik. Kasyajaratin thayyibah. Bagaimana buktinya? Ya baik. Pertama, asluha sabitu. Dia mengakar. Tidak pernah goyah. Tidak pernah tergoda oleh kepentingan apapun. Pegang prinsip. Kokoh. Bersih. Maka ketika dia tumbuh dan baik. Far'uha fis sama. Menjulang. Membuat kagum semua manusia di muka bumi. Itulah dia peradaban Islam. Tumbuh di Madinah. Begitu kuat dan kokoh. Menjulang. Sampai kemudian seluruh peradaban ketika itu tunduk. Romawi, Persia, kagum melihat Islam yang begitu luar biasa. Tapi bukan hanya dikagumi, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia menjamin kesejahteraan bagi yang berteduh di bawahnya. Setiap orang berteduh di bawah pohon iman ini, pertama dia merasa aman. Dan ini hakikat iman. Jadi hakikat iman adalah iman, amanah, aman. Satu akar kata. Orang beriman pasti amanah. Orang amanah pasti memberikan rasa aman. Seperti yang kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia menjamin rasa aman kepada siapa saja yang berteduh di bawahnya. Maka ketika dia memberikan rasa aman itu, maka semua orang merasa cukup, sejahtera. Dan itu dia hakikat perjuangan dalam kita berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti pohon ini, kata Allah. Dari mana permulaannya? Dari iman itu. Rawatlah iman itu. Ramadan telah membina kita untuk menjaga iman kita, merawat iman kita. Kita tumbuh sekarang Idul Fitr, kembali seperti fitrah, kembali di suasana fitrah. Kita tumbuh menjadi pohon yang besar itu, dan kita akan menjadi pohon yang membuat kagum semua manusia di muka bumi. Dan setiap orang yang di bawah naungan ini, dia akan merasakan teduh dan aman. Mereka merasakan sejahtera. Dan inilah dia, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita jujur menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tadi Ustadz Ibnu Jarir membacakan ayat yang luar biasa. Dan ini saya ingin mengajak kita semua merenung dengan ayat ini, yaitu bahwa cara menjaga pohon ini adalah, kata Allah, masing-masing hendaklah bersegera memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sari'u? Dalam urusan kebaikan, Allah menggunakan fastabikul khairat. Dalam urusan surga, Allah menggunakan at-tanafus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan ampunan, Allah menggunakan bahasa wasari'u, bersegera. Jadi ada perlombaan, ada bersaing, ada bersegera. Tapi dalam urusan dunia, rezeki, Allah menggunakan kata famshu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah tidak menggunakan kata segera, enggak. Kenapa? Karena urusan rezeki sudah ada jatahnya. Seorang pontang-panting bagaimanapun, jatahnya segitu aja. Rezeki ada jatahnya. Enggak perlu kamu ngoyo sampai tidak sempat sholat, tidak sempat baca Quran, sempat dzikir. Itu ada jatahnya, kata Allah. Urusan rezeki.
Makanya kita dalam perjuangan itu, kita harus memilah-milah mana yang rezeki, mana yang perjuangan. Nah, ada 3 kata Allah, maghfirah, meraih ampunan, perjuangan, harus bersegera. Yang kedua, khairat, fastabiqu. Yang ketiga, surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mengapa? Mengapa sampai begitu? Bapak Ibu Allah, urusan ampunan ini harus diperjuangkan. Dan kita tidak tahu kapan ajal datang kepada kita. Pada masa pandemi, banyak guru-guru kita yang lebih hebat ilmunya daripada kita. Allah ambil duluan. Mereka lebih siap untuk diambil oleh Allah. Nah, jangan-jangan kita diberi kesempatan untuk usia yang kedua ini, jangan sampai terlena lagi. Jangan sampai gagal lagi. Dan dosa-dosa. Ini peringatan dari Allah. Ini usia yang kedua kita sebetulnya. Bapak Ibu rahimahullah, sari'u, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian urusan kebaikan, kata Allah, fastabiqul khairat. Kebaikan ini proyek aku, kata Allah. Kamu nggak usah khawatir kebaikan itu nggak terlaksana. Aku punya pasukan banyak di langit dan di bumi untuk menuntaskan kebaikan ini. Tapi kalau kamu berleha-leha, tidak berlomba, kamu akan menyesal selamanya dan kamu tidak akan kebahagiaan kesempatan itu. Karena banyak hamba-hambaku yang mau mengerjakan itu. Fastabiqul khairat. Seperti itu cara Allah memberikan definisi tentang kebaikan itu. Makanya kata Allah, fala uqsimu birabbil masyariq wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddil khairum minhum wa ma nahnu masbuqin. Aku bisa mendatangkan lebih baik pada kalian kalau kamu tidak mau meneruskan kebaikan ini. Ini proyek aku, pasti. Agama ini proyek Allah, dakwah ini proyek Allah. Allah tidak pernah kehilangan cara untuk menuntaskannya. Tapi kita menyesal kalau kita tidak kebahagiaan kesempatan ini. Kata Allah, fastabiqu, berlombalah kamu untuk merebut kesempatan ini. Surga, kata Allah juga demikian. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga bersaing. Bersaing dengan siapa? Bersaing dengan setan. Kenapa? Karena setan kerja keras untuk masuk neraka. Setan siang malam gak pernah berhenti menggunakan semua fasilitas untuk memperbanyak penghuni neraka. Dan sekarang penduduk bumi itu 7 miliar. 1,3 miliar yang baru masuk Islam, yang beriman. Sisanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mayoritas masih banyak memilih masuk neraka. Perjuangan kita masih panjang. Artinya apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing melawan setan. Jangan sampai loyo. Nah, karena itu kalau di Ramadan kemarin Nabi menyampaikan kepada kita bahwa di Ramadan adalah sufilat asyayatin. Setan diikat. Para ulama mengatakan setan diikat. Iya, tapi kenapa kok masih banyak dosa? Di Ramadan masih banyak berbuat dosa. Dari mana itu pintunya? Nah, Imam Asy'arawi mengatakan begini. Penyebab dosa itu ada 2. Az-dzambu bisababil syaitan wa dzambu bisababil hawa. Ada dosa karena setan, ada dosa karena hawa nafsu. Di Ramadan, kalau ada orang berbuat dosa, itu sebetulnya dosa yang datang dari sumber yang kedua, yaitu hawa nafsu. Setannya diikat, hawa nafsunya tidak pernah. Dia berhasil. Kalau dia nggak berhasil mengikatnya, maka dia yang kalah. Makanya ibadah puasa itu ibadah mengendalikan nafsu. Jangan sampai karena kepentingan pribadi, karena kepentingan sesaat, lalu kemudian berebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah Ali Imran untuk menggambarkan suasana yang pernah terjadi zaman Nabi. Bahwa Nabi sendiri pernah berhadapan dengan 2 tantangan sekaligus. Tantangan eksternal, yaitu datangnya utusan Rasul Najran, dan tantangan internal, peristiwa Uhud. Makanya surah Ali Imran dibagi 2 oleh para ulama tafsir, yaitu separuhnya pertama tentang tantangan eksternal, datangnya utusan Najran, dan kemudian yang kedua adalah tantangan internal, perang Uhud. Apa itu? Tidak patuhnya pasukan kepada pimpinan karena keterlenaan sebuah kepentingan. Ini dia
Nabi masih ada, Abu Bakar ada, Umar ada, sahabat besar ada ketika itu. Allah cabut kemenangan yang sudah dicapai pada putaran pertama di perang Uhud itu hanya karena pelanggaran sebagian pasukan. Terlena. Kata Allah, minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kamu ada yang cinta dunia. Ibnu Abbas pernah berkata ketika membaca ayat ini, ma kunna nadri anna ba'duna yuhibbud dunya yurid dunya. Kami enggak pernah menyangka bahwa di antara kami ini ada yang mencintai dunia. Hatta tanzil hadil ayat, sampai turun ayat ini. Ini yang mengerikan, bahwa sebuah kebersamaan itu harus kompak, satu level ketaatan, level kepatuhan harus satu sama. Sedikit saja terlena dengan ketergodaan dengan masalah-masalah kepentingan itu, maka Allah akan mencabut kemenangan itu. Itulah dia yang harus kita pahami, saudara-saudara Allah. Dan ini pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada hari ketika Salahuddin Al-Ayyubi hendak membuka Palestina. Hari-hari sebelumnya Salahuddin sempat melihat bagaimana dahsyatnya pasukan musuh itu. Teluk penuh dengan kapal-kapal yang besar. Sempat gentar ketika itu. Sebagai manusia biasa, gentar. Bisa nggak kira-kira ini mengalahkannya? Tapi Salahuddin sempat dia setiap malam mengontrol pasukan keliling ke tenda-tenda. Dan dia optimis karena pasukannya sholat malam, baca Quran, zikir, istighfar, menangis kepada Allah, berdoa. Salahuddin optimis, berkata di hatinya, tidak mungkin Allah membiarkan pasukan yang seperti ini. Namun dia punya catatan, nama-nama khusus yang tidak seperti mereka itu. Di hari H, Salahuddin menyebut nama-nama. Mohon jangan ikut hari ini. Komandan demo, kenapa? Kami kurang pasukan. Kenapa kau keluarkan mereka? Apa kata Salahuddin? Hum laisu amsalakum. Mereka tidak seperti kalian. Aku takut kalau mereka ikut, mereka menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, di hari itu orang-orang pilihan yang ikut perang, dan Allah membuka Palestina ketika itu. Itulah dia kemenangan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemenangan itu dari mana? Dari ampunan Allah. Karenanya ciri orang-orang menang adalah ciri-ciri orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo segera kembali kepada aku, kata Allah. Aku ngurus kamu. Ada sebuah hadis qudsi mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, anta turid, engkau punya kemauan. Wa ana urid, aku juga punya kemauan. Fa in radita bima urid, kalau kamu ridho ikut kemauan aku, kafaitu kama turid, aku akan penuhi apa yang kau mau. Wa illa, tapi kalau kamu tidak mau ikut kemauan aku, at'abtu kama turid, akan aku bikin capek kamu dengan kemauan kamu sendiri. Seperti ini cara Allah memberikan kata kunci kepada kita, bahwa kita harus ikut Allah. Caranya bagaimana? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Sayyidina Nuh alaihissalam ketika mengajak kaumnya, mengajak istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, ayo istighfar, istighfar. Kau ingin apa? Ingin harta, aku kasih. Ingin anak, aku kasih. Kaumnya Nabi Nuh ketika itu dalam masa paceklik. Kaum ibunya tidak ada satupun yang mengandung, yang hamil, tidak ada satupun. Bertahun-tahun mereka menunggu. Buminya gersang, gak ada yang tumbuh pohonan di atasnya. Mereka kesulitan untuk bercocok tanam, tidak ada. Sungainya kering. Kata Nabi Nuh, istighfar, istighfar, istighfar. Nah itu dia ciri pasukan menang, yaitu mereka istighfar. Selesai Ramadan, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan istighfar ini menjadi ciri kita. Ibnu Taimiyah ketika berhadapan dengan pasukan Mongol berazam membaca istighfar 1000 kali per hari. Subhanallah.
Barakallah. Kita semua insya Allah dijaga oleh Allah dari dosa-dosa dan tidak pernah terlena dengan godaan apapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa antal hayyul qayyum. La ilaha illa antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami, bimbinglah kami, berkah hidup kami. Kami hamba-Mu ya Allah. Kami berkumpul karena kami mencintaimu. Kami berkumpul karena kami saling mencintai di antara kami karena-Mu ya Rabb. Kami berkumpul karena kami ingin menjaga agama-Mu. Kami berkumpul karena kami ingin bersungguh-sungguh mengikuti panduan-Mu, berjalan di bawah cahaya-Mu, istiqomah di atas jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Qayyum, kuatkan jiwa kami, kuatkan iman kami, kuatkan hati kami untuk saling mencintai di antara kami, saling menjaga iman kami, saling menguatkan antara kami dan kami istiqomah jalan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Rabbal Alamin, jadikan semua kebaikan kami di jalan ini ampunan bagi kami semua, ampunan bagi ayah ibu kami, ampunan bagi guru-guru kami, ampunan bagi semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ampunan bagi semua ayah ibu kami, keluarga kami, pasangan kami, orang mertua kami, keturunan kami, semua yang beralamin. Jadikan ini amal jariah kami semua, untuk semua guru-guru, semua orang tua yang pernah berbuat baik kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jangan sampai ada tetes keringat yang menetes dari kami kecuali mengampuni dosa-dosa kami. Jangan sampai ada perih dan bukan dalam diri kami kecuali mengampuni dosa-dosa kami. Jangan sampai ada sedih dan susah dalam diri kami kecuali mengampuni dosa-dosa kami, menghapus dosa kami ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal, jangan sampai ada sakit di antara kami kecuali menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau lah yang berikan kemenangan, Engkau lah yang mengetahui kemampuan kami. Kami maha lemah, kami tidak berdaya ya Rabb. Semua keputusan di tangan-Mu ya Allah. Kami pasrahkan kepada-Mu. Kami hanya berikhtiar dan segala kemampuan kami untuk bisa memenangkan dakwah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.